Halo para peviners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Choshi di channel Dark Knight, gudang dari semua film maupun anime yang bagus dan yang pastinya juga keren dong. Kali ini saya akan membahas lengkap alur cerita film yang berjudul Whitesnake 2: The Tribulation of the Green Snake yang dirilis pada tahun 2021, disutradarai oleh Jia Kang Huang dan diproduksi oleh Leicester Animation Studios. Film ini merupakan lanjutan dari film Whitesnake pertamanya. Bagi yang mau nonton, klik link di atas ya, yang menceritakan tentang petualangan Xiao Qing di negeri ilusi modern, yang dimana ia berusaha untuk kembali ke dunianya dan menerjang semua rintangan yang ada di dunia ilusi tersebut untuk bisa bertemu kembali dengan kakaknya lagi. Nah, tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan dua saudari, Xiaobai dan Xiaoqing, yang mengarungi lautan untuk meruntuhkan kuil suci. Kemudian seorang biksu suci lantas menghentikan serangan tersebut dan mengembalikan serangannya ke mereka berdua. Demi menyelamatkan kuil, biksu itu pun membuat segel untuk mengurung Xiaobai selamanya. Namun sebelum Xiaobai tertarik seutuhnya, dia lantas menitipkan anaknya ke Xiaoqing. Lalu Xiaoqing pun memberikan anak Xiaobai ke Asien yang sekarang telah menjadi murid biksu suci itu. Terus karena tidak terima kakaknya diperlakukan seperti itu, Xiaoqing pun melakukan perlawanan balik. Namun usahanya sia-sia hingga dia bernasib sama seperti kakaknya. Kemudian hal itu membuat terbukanya sebuah gerbang yang membawa Xiaoqing masuk ke dalam dimensi lain. Xiaoqing lantas terbangun di dalam galian gas. Kemudian ia keluar dari sana dan berkeliling sambil berteriak memanggil-manggil kakaknya. Terlihat dia bingung sedang berada di mana. Dan ditambah sekarang Xiaoqing tidak memiliki kekuatan sihirnya lagi. Dan yang lebih parahnya lagi, dia harus bertemu seekor Minotaur yang langsung menyerangnya. Dengan keadaannya seperti ini, ia cuma bisa kabur dari serangan yang diberikan Minotaur. Dalam pelariannya, beruntung ia bertemu dengan wanita lain yang bernama San, yang mencoba menolongnya. Kemudian mereka berdua pun kabur bersama untuk menghindar dari serangan Minotaur. Sampai pada akhirnya mereka terjebak di sebuah basement parkiran dan bertemu dengan pria bermasker. Kita panggil Pricker aja ya, yang mencoba menolong mereka berdua. Lalu mereka berhenti di sebuah tempat persembunyian San, dan rupanya tempat ini adalah Asura Vale, yakni sebuah kota iblis. Lalu Xiaoqing diajak ke dalam rumah gurita, yang mana itu adalah sebuah tempat perlindungan atau base camp. Kemudian San ngasih tahu kalau di kota ini ada komplotan geng yang bernama Kepala Kuda dan Kepala Banteng, dan sekarang adalah zaman 1000 tahun setelah dinasti Tang atau zaman kehidupan asli Xiaoqing. Di tempat perlindungan ini ada banyak orang yang datang dari berbagai era dinasti, yakni manusia, iblis, kepala banteng, dan para wajah kuda. Semuanya ada di sini. Tapi kenyataannya di Asura Vale ini tidak ada iblis atau apapun yang bisa memiliki sebuah kekuatan sihir, dan sedangkan mereka yang mati akan hilang menjadi butiran cahaya. Kemudian San menceritakan apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu. Terlihat banyak banget hal yang udah dilewatkan oleh Xiaoqing. Di sana ia juga diajarkan cara untuk menembak, untuk melawan anggota geng, dan berbagai macam hal lainnya. Terlihat sekarang Xiaoqing sudah menguasai berbagai hal. Ia juga sudah bisa mengalahkan para geng yang pernah mengejarnya. Tapi masih banyak keanehan lainnya yang terjadi di sana. Tekad Xiaoqing untuk keluar dari tempat itu semakin kuat karena ia harus segera bertemu dengan kakaknya. Namun sebelum itu mereka harus berhadapan dengan para geng yang menuju ke arah mereka dan memaksa masuk ke dalam rumah perlindungan gurita. Gurita itu mencoba menahan mereka dengan tentakel-tentakelnya, tapi itu tidak berefek sama sekali.
Mereka lantas menyerang semua orang yang ada di dalam rumah perlindungan itu. Dan terlihat di luar juga sudah tiba gerombolan geng lain. Ternyata mereka bersiap untuk melakukan bentrok antar geng di sana. Sedangkan Xiaoqing dan San mencoba untuk kabur lewat atap menggunakan motor. Tapi sayangnya mereka ketahuan sama anggota geng kepala banteng. Nasib mereka berakhir di sini. San dan Xiaoqing jatuh tepat di tengah-tengah kedua geng yang mau bentrok itu. Dan sayangnya di sana San harus meregang nyawa. Setelah melihat hal itu, Xiaoqing pun menjadi sangat marah. Dan walaupun Minotaur lebih kuat dari Xiaoqing, Xiaoqing masih bisa menang melawan makhluk itu. Master Simon, ketua dari geng kepala kuda, bersama Pricker juga membantu dirinya. Kemudian saat mereka semua bersiap untuk melakukan pertempuran, secara tiba-tiba muncul angin topan diiringi dengan arwah para rusa. Melihat hal tersebut, para geng pun langsung bubar jalan melarikan diri. Kemudian muncul juga para arwah bersayap yang menangkap makhluk hidup yang ada di sana. Terlihat Xiaoqing masih terus melarikan diri bersama Pricker, melewati reruntuhan dan retakan tanah. Lalu berkat bantuan Master Simon, Xiaoqing akhirnya bisa selamat dari bencana tersebut. Nampak banyak yang terluka parah setelah bencana itu. Dan ternyata pada awalnya siklus bencana itu terjadi selama sebulan sekali. Tapi sekarang malah terjadi setiap beberapa hari sekali. Kemudian ada satu makhluk berjenis raksa yang nggak suka Master Simon ngajak Xiaoqing masuk ke dalam markas mereka. Lalu mereka berdua pun bertumbuh. Xiaoqing pun berhasil mengalahkan makhluk berjenis raksa itu, yang ternyata adalah komandan divisi ketiga geng kepala kuda tersebut. Setelah itu dia mendapatkan perlindungan dari Master Simon. Namun sebelum itu mereka juga mempunyai syarat agar Xiaoqing bisa diterima berada di sekitar mereka, yakni ia harus berhasil membawa banyak persediaan dari pasar Algud. Keesokan harinya Xiaoqing langsung diajak Master Simon menjalankan misinya. Lalu di dalam perjalanan Master Simon menjelaskan kepada Xiaoqing bahwa ada 3 makhluk yang tinggal di Asura File ini, yakni manusia, raksa, dan Minotaur. Sedangkan arwah yang menyerang mereka semalam tidak ada yang mengetahui jati diri dari arwah itu sebelumnya. Namun jika arwah itu menggigit, maka korbannya akan menjadi seperti mereka, yang artinya seperti terkena virus zombie gitu cuy. Next, terlihat di sini mobil mereka terus-menerus dibegal oleh berbagai jenis makhluk. Setelah melewati para pembegal, akhirnya mereka berdua berhasil sampai di batas pasar Algud, yakni sebuah daerah netral yang tidak akan diserang siapapun. Sebelum melewati gerbang, semua barang dan persenjataan harus ditaruh di bagian keamanan. Lalu terdapat jalan setapak yang membawa Xiaoqing dan Master Simon sampai di pulau persediaan. Di tempat itu juga ada Pricker dan seekor gadis kecil siluman rubah bernama Bouncing Fox di film Whitesnake pertama yang juga masuk ke dimensi ini. Di sana ia yang tahu dengan maksud kedatangan Xiaoqing lantas bercerita bahwa Asura File ini tercipta dari hasrat semua makhluk hidup yang ada di dunia. Para makhluk yang menolak untuk mati sebelum obsesi besar mereka tercapai. Dan yang ada di tangan kanan Xiaoqing adalah bentuk dari obsesinya untuk mencari kakaknya yang disegel dalam pagoda. Xiaoqing juga dibawa ke kolam pelepasan, sebuah tempat yang bisa mengeluarkannya dari Asura File tersebut. Tapi sebelum keluar, ia harus bisa melupakan hasrat yang dimilikinya. Terlihat banyak yang ingin mencoba keluar melewati kolam itu. Tapi saat akan melompat, mereka semua menjadi semakin ragu. Lalu ada juga yang berhasil lompat ke kolam itu. Tapi dengan bayaran, semua ikatan yang menjadi hasrat orang tersebut akan hilang bersama barang kenangan miliknya. Saat Xiaoqing ingin mencobanya, ia pun tidak bisa. Dan malahan hasrat di dalam dirinya malah semakin memuncak bersama ingatan tentang Xiaobai yang semakin jelas. Saat bergegas pergi untuk pulang, tiba-tiba saja datang lagi bencana kalpa dan membakar kota yang dilewatinya.
Terlihat Kalpa itu menuju ke arah pasar Algud, dan ternyata itu adalah sebuah bencana Kalpa yang pada dasarnya mencoba menyingkirkan makhluk yang tidak mau pergi dari Asura File ini. Kemudian mereka pun berusaha untuk menyelamatkan diri. Mereka berhasil sampai di kolam pelepasan, namun ada 2 ekor arwah yang ikut masuk ke dalam dan terus mengejar mereka. Untungnya Master Simon berhasil menyelamatkan Pricker, lalu ia pun membunuh arwah itu dengan memenggal kepalanya. Akibat bencana Kalpa tersebut, semua persediaan terbakar bersama dengan kendaraan mereka, dan satu-satunya jalan pulang adalah dengan berjalan kaki. Dan nampaknya meskipun Pricker lemah, namun hatinya baik. Ia bahkan rela menyelamatkan orang tanpa memikirkan dirinya sendiri, yang membuat Shoching jadi teringat dengan kakaknya dahulu. Dan karena hal itu, ia pun meminta izin Master Simon untuk membawa Pricker bersamanya ke markas. Sesampainya di depan markas, Master Simon merasakan ada yang janggal. Ia pun memutuskan masuk dengan melewati jalan rahasia. Dan benar saja, baru juga nyampe, terlihat seluruh anggotanya dan para raksa rata satu persatu. Master Simon, Shoching, dan Pricker pun melihat kekalahan di depan mata mereka. Dan ternyata penyerbuan itu terjadi dikarenakan ulah manusia yang berkhianat dari Master Simon. Setelah keluar dari markas, terlihat datang lagi bencana Kalpa. Kalau yang sebelumnya angin dan api, sekarang adalah air. Nampak air keluar dari setiap celah yang ada di tanah, menghantam berbagai macam makhluk dan benda yang ada di hadapannya. Kemudian terlihat Shoching yang ingin saling bahu-membahu untuk membantu satu sama lain. Namun prinsip tersebut tidak berlaku bagi Master Simon, yang mana ia menganggap kalau mereka berdua adalah beban untuknya. Jadi dia pun memilih untuk meninggalkan mereka berdua di sana. Lalu ketika Shoching merasa putus asa, Pricker pun menunjukkan wajah aslinya, yang mana sangat mirip dengan wajah Shobai. Melihat itu, Shoching pun akhirnya membangkitkan kembali semangat juang miliknya dan menolong Pricker yang terjebak di sana. Mereka pun selamat dan berjalan mengikuti tangga naik ke atas hingga akhirnya sampai di sebuah perbukitan batu. Ternyata Pricker cuma memiliki wajah yang serupa dengan kakaknya, dan ia memiliki cerita sendiri sampai bisa masuk ke Asura File ini. Nampaknya Shoching semakin memahami maksud dari kakaknya, yakni kekuatan yang sangat kuat tidaklah terlalu penting, dan meskipun lemah, selagi hatinya itu tulus sudah sangat cukup untuk menjadi alasan terciptanya sebuah cinta sejati. Kemudian hal yang mengejutkan pun diceritakan oleh Pricker, yang dimana ia merasa sangat familiar saat bertemu dengan Shoching dan sangat ingin melindungi juga menjaganya. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk kembali ke pasar Algud untuk bertemu Fox, karena Shoching ingin mengetahui bagaimana cara Fox bisa bolak-balik keluar masuk ke Asura File ini sesuai keinginannya. Tapi sebelum memberitahunya, Fox memiliki sebuah syarat, yang dimana ia menginginkan hasrat yang dimiliki oleh mereka berdua. Kemudian waktu di kolam pelepasan, mereka juga bertemu dengan Master Simon yang ingin kembali ke dunia manusia. Lalu diketahuilah, selain menggunakan cara pertama, ada juga cara lainnya untuk bisa kembali ke dunia manusia tanpa harus kehilangan kenangan miliknya, yakni dengan cara melompat di ujung ekor kota Asura File ini, yang dimana Asura File ini diibaratkan seperti seekor ular melingkar mengejar ekornya, dan mulutnya adalah jalan keluar dari kota Asura File tersebut. Namun kekurangan dari cara ini ialah mereka cuma memiliki satu kali kesempatan untuk melompat. Di waktu yang sama, terlihat geng banteng yang ingin menyerang pasar Algud. Tak tinggal diam, mereka pun lantas menyerang geng itu lebih dulu dengan senjata seadanya. Namun nampak pertahanan mereka berhasil ditembus. Karena hal itu mereka pun memutuskan untuk mundur ke kolam pelepasan. Master Simon yang baru saja siuman dan gak tahu apa-apa malah ikut-ikutan terjebak bersama mereka dengan geng banteng yang sudah mengepung semua wilayah pasar Algud. Lalu karena semua hasrat milik Master Simon sudah terisap, dirinya sekarang sudah sadar dan ia pun meminta maaf kepada mereka berdua karena sebelumnya meninggalkan mereka, dan juga merasa sekarang badannya jadi lebih enteng, dan kemudian ia pun bertarung melawan ketua geng banteng.
Tapi ternyata kekuatannya tidak cukup untuk melawan ketua geng banteng yang sekarang memiliki mantra perisai di tubuhnya, dan ia pun kalah dengan sekali hantaman. Setelah melihat Master Simon tewas, Xiaoqing pun tak tinggal diam. Ia lantas melakukan perlawanan. Lalu Pricker yang takut kalau Xiaoqing akan terluka juga ikut membantu melawannya. Kemudian Pricker menerima serangan yang membuat topeng di wajahnya terlepas. Lalu mereka semua pun terkejut dengan wajah aslinya. Ternyata dengan menggunakan topeng itu, semua makhluk bisa menyembunyikan bentuk wajah asli mereka dan menjadi apapun yang mereka inginkan. Dan yang lebih membagongkannya lagi, Pricker merupakan seorang mata-mata yang dikirim oleh ketua geng banteng yang ditugaskan untuk menemukan lokasi pasar Algood. Kemudian setelah berhasil melakukan tugasnya, Pricker lantas mendapat penghargaan dan naik pangkat sebagai seorang penjaga di dalam geng banteng. Akan tetapi ia menolak jabatannya itu dan kembali ke bentuk wajahnya yang lama. Kemudian karena sudah semakin terpojok, Fox pun menyeburkan dirinya ke dalam kolam pelepasan hingga ia menunjukkan bentuk aslinya, dan kemudian ia lantas bersatu dengan air pelepasan untuk menelan semua geng banteng yang ada di dalam goa. Selain itu, dia juga membantu Pricker dan Xiaoqing untuk menaiki sekoci yang ada di sana, lalu keluar dari kolam penebusan. Terlihat Xiaoqing sangat marah karena merasa ditipu dan dimanfaatkan oleh Pricker yang menggunakan topeng wajah agar terlihat seperti Xiaobai. Namun di sini pola pikir Xiaoqing pun makin terbuka dan ia sudah nggak peduli lagi tentang siapa yang terkuat atau terlemah. Sekarang menurutnya semua makhluk itu sama-sama bisa berbohong. Xiaoqing juga merasa kalau selama ini ia cuma bisa mengandalkan orang lain saja, tapi semua orang yang ia temui malah selalu menyakitinya, dan oleh sebab itu Xiaoqing pun memilih untuk bertambah kuat karena ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dengan bertambah kuat, Xiaoqing juga bisa melawan biksu tersebut untuk menyelamatkan kakaknya dari dalam segel pagoda. Lalu Xiaoqing pun mengajak Pricker pergi ke tempat yang sudah diberitahukan oleh Fox. Di lain sisi, terlihat cuma ketua geng banteng yang selamat dari amukan air pelepasan itu karena segel pelindung yang ada di tubuhnya. Lalu dia pun mencium aroma Pricker yang masih hidup dan kemudian langsung mengejarnya. Hari pun berganti, terlihat Xiaoqing dan Pricker yang sudah sampai di tempat tersebut. Kemudian dengan tiket yang diberikan oleh Fox, mereka pun menaiki mobil laba-laba yang akan membawanya masuk ke dalam terowongan jembatan antar dimensi. Namun sebelum memasuki terowongan itu, keyakinan tekad mereka harus kuat karena sedikit saja ada keraguan bisa membuat mereka hancur jadi abu. Lalu saat pertama kali mencoba, Xiaoqing langsung terpental keluar. Di sana juga ada perbedaan waktu dimensi, yang mana Xiaoqing nyatanya sudah berada di dalam sana selama 2 jam. Namun di dunia ini hanya sekejap mata. Kemudian ia memilih untuk bersemedi dulu, untuk menguatkan kekuatannya sebelum mencobanya lagi. Percobaan kedua pun dilakukan oleh Xiaoqing. Setelah masuk, dia langsung ditarik oleh bayangan hitam yang membawanya sampai ke depan pagoda. Kemudian di situ ia pun kembali bertemu dengan biksu suci yang sudah menyegel kakaknya. Lalu fakta lain pun terungkap, yang dimana si biksu suci itulah yang rupanya memberi ketua geng banteng itu kekuatan untuk membasmi semua makhluk hidup yang ada di Asura File. Menurutnya, semua makhluk hidup tidak boleh terjebak dalam hasrat mereka dan harus membebaskan diri mereka melalui reinkarnasi. Oleh karena itulah, ia memberi segel emas di tubuh ketua geng banteng untuk menaklukkan Asura File dan bertugas sebagai pemusnah massal untuk mereka yang tidak mau pergi dari sana. Lalu saat Asura File tidak lagi memiliki penduduk, maka kota itu pun akan runtuh dan musnah. Semua yang biksu itu lakukan adalah untuk membantu makhluk hidup lain memasuki reinkarnasinya. Tapi di sini Xiaoqing nggak peduli akan hal itu karena ia memiliki dendam yang mendalam ke biksu itu dan tekad yang kuat untuk membebaskan kakaknya. Namun lagi-lagi Xiaoqing terpental balik keluar dari dimensi tersebut.
Berbagai cara sudah dirinya coba, tapi hasilnya terus sama saja. Xiaoqing pun masih terpental keluar dari dimensi tersebut. Di sini Pricker pun mencoba berguna. Ia lantas membantu menahan serangan para arwah kalpa dan juga menjatin kakinya Xiaoqing. Musim pun terus berganti, beberapa tahun sudah terlewati, namun serangan Xiaoqing masih tidak cukup juga untuk mengalahkan biksu suci itu. Terlihat waktu yang ada di dalam terowongan tersebut berjalan lebih cepat dari waktu yang ada di kota Azuraphale, dan pertarungan mereka pun nyatanya cuma terjadi dalam beberapa hari saja. Pricker terus mengusahakan hal yang bisa ia lakukan demi menjaga Xiaoqing, tapi hal itu membuat pergelangan tangannya patah. Tak tinggal diam, Xiaoqing pun mengobati pergelangannya dengan menggunakan selendang yang selalu ia bawa. Ternyata di dalam dimensi itu sudah berjalan 20 tahun pertarungan yang mereka lakukan. Lalu karena selendang yang diumpamakan sebagai hasratnya Xiaoqing nggak ikut dibawa ke dalam dimensi itu, roh ular miliknya pun jadi lebih besar dari sebelumnya. Kemudian karena ukuran roh ular Xiaoqing yang meningkat ditambah faktor umur, biksu suci itu pun akhirnya kalah dalam sekali serangan, dan Xiaoqing juga berhasil memporak-porandakan pagoda itu. Akhirnya biksu suci itu pun sudah benar-benar dikalahkan oleh Xiaoqing. Lalu efek kekalahannya itu juga berpengaruh ke segel pelindung milik ketua geng banteng yang terlihat sedang mengejar mereka berdua. Nampak ketua geng banteng sekarang sudah bisa diserang dengan mudah. Xiaoqing pun akhirnya merasakan kemenangannya. Namun secara tiba-tiba mobil yang mereka naiki jatuh nyungsep ke tanah. Kemudian dari situ mereka melihat dedaunan terbang melayang dan dibarengi dengan tumbuhnya sebuah akar yang keluar menjulur dari ekor ular menuju ke kepalanya. Dan itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bisa keluar dari Azuraphale ini. Di lain tempat, ketua geng banteng juga ngelihat ke atas. Ternyata dia juga mengetahui tentang kesempatan untuk keluar dari Azuraphale ini. Tak butuh waktu lama, akhirnya Xiaoqing dan Pricker pun sampai di bawah jembatan pintu keluar. Tapi sesampainya di sana, mereka lagi-lagi mendapat rintangan, yakni harus melewati para arwah kalpa yang lagi pada tidur. Mereka pun sangat berhati-hati dalam melangkah. Di tengah perjalanan, Pricker kepleset, jatuh. Namun beruntungnya, Xiaoqing dengan cepat langsung menyelamatkannya. Tapi masalah mereka bertambah terus, karena terlihat ketua geng banteng yang sudah berada tepat di bawah mereka, dibarengi dengan bencana kalpa gas yang datang menghantam wilayah Azuraphale. Sambil berlari, mereka terus menghindar dari serangan para arwah. Nampak dari bencana ini juga membuat akar pohon menjadi tercerai-berai, batang per batang. Kemudian terlihat ketua geng banteng terkena gigitan arwah kalpa. Lalu ia pun menjatuhkan Pricker untuk melindungi dirinya. Xiaoqing yang melihat hal itu pun tak tinggal diam. Ia lantas langsung menyelamatkan Pricker yang lagi diserang para arwah. Tak sampai di situ, ketua geng banteng dengan kelicikannya lantas juga menutup jalan kabur, namun hal kayak begituan gak bisa menahan mereka. Perlahan-lahan, seluruh tubuh ketua geng banteng pun berubah menjadi arwah bersamaan dengan akar pohon yang sudah rapuh. Kemudian saat mereka berdua sudah lompat dan hampir masuk ke jalan keluarnya, langkah mereka pun terhenti karena ditahan sama arwah kalpa ketua geng banteng. Kemudian Pricker pun rela mengorbankan dirinya dan membiarkan tubuhnya tergigit oleh arwah kalpa agar bisa menyelamatkan Xiaoqing dengan memanfaatkan perubahan di tubuhnya. Lalu dengan sayap yang ada di punggungnya, Pricker pun berhasil membawa Xiaoqing terbang ke atas. Sayangnya Pricker tidak bisa ikut masuk dan tidak bisa meninggalkan Azuraphale karena dirinya telah menjadi arwah kalpa. Namun karena tetap memaksa masuk, perlahan tubuhnya pun menjadi hamparan debu dan yang tersisa darinya hanyalah suling dan topeng kulit yang ada di wajahnya.
Dan hingga detik ini kita tetap tidak diperlihatkan wajah asli dari Priker. Setelah itu terlihat Xiaoqing yang telah berhasil kembali ke Hangzhou dan terlihat waktu juga sudah sangat berubah di sini. Namun setelah perjuangan beratnya di Asura Vale, ia masih tetap tidak bisa menemukan kakaknya meskipun sudah meruntuhkan segel pagoda biksu suci itu. Dan terlihat yang sekarang ada di hadapannya itu adalah New Pagoda yang baru saja dibangun. Dan kini pagoda itu menjadi sebuah museum untuk benda-benda bersejarah. Orang-orang di sana percaya kalau siluman ular putih yang pernah tersegel di pagoda itu telah bereinkarnasi ke wujud yang lain. Kemudian di dalam museum, Xiaoqing lantas melihat ada bekas jepit rambut tulang milik kakaknya. Lalu ia pun mengambil jepit rambut itu dan menyatukannya dengan suling tulang milik Priker. Dan ternyata Priker yang di Asura Vale emang beneran kakaknya sendiri yang bereinkarnasi menjadi laki-laki. Lalu sebuah kenangan singkat yang mereka bangun selagi di Asura Vale terus membekas di ingatan Xiaoqing. Ia pun sangat menyayangkan dirinya yang tidak menyadari kehadiran kakaknya sendiri yang sudah berada di sampingnya sejak awal ia tiba di Asura Vale. Kemudian setelah kilas balik kenangannya, terdengar seperti ada yang memanggil Xiaoqing dan suaranya persis banget sama seperti suara Xiaobai. Namun sayangnya filmnya selesai duluan tanpa memperlihatkan wujud Xiaobai. Lalu di post credit scene kita diperlihatkan Fox bersama ajudannya yang sedang melakukan transaksi di bawah jembatan dan kelihatannya dia memiliki dendam dengan orang lain. Tamat. Itu tadi alur cerita film White Snake 2. Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Ya kalau menurut saya ini recommended banget sih, karena visualnya memanjakan mata banget cuy. Dan juga yang lebih pentingnya itu terdapat banyak cewek cantiknya juga. Ya kalau menurut kalian gimana? Bagi kalian yang udah nonton, coba ketik di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini ya. Dan di video selanjutnya saya akan membahas film yang lebih bagus lagi. Ditunggu ya guys. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya agar saya lebih semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap!